Shalom, perkenalkan nama saya Juliati, ngirim 10 20 20 79 22, kelas C, Prodi PAK, angkatan 2020, Institut Agama Kristen Negeri Toraja. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia dan bagaimana peran supervisor terhadap masalah tersebut. Nah, langsung saja. Masalah-masalah yang terjadi dalam lingkungan pendidikan di Indonesia, yang pertama yaitu kualitas pendidikan yang bervariasi. Kualitas pendidikan yang bervariasi terdapat di berbagai lingkungan dan nampak dalam sekolah negeri dan juga dalam sekolah swasta. Namun terkadang juga masalah kualitas pendidikan yang bervariasi ini terjadi dalam lingkungan sekolah yang sama. Kemudian yang kedua adalah akses pendidikan yang tidak merata. Akses pendidikan yang tidak merata yang paling nampak yaitu di sekolah yang berada di pedesaan. Akses pendidikan yang berkualitas masih menjadi problem atau masalah dalam lingkungan pendidikan di daerah-daerah pedesaan. Kemudian masalah yang ketiga adalah kurangnya fasilitas dan sumber daya. Kurangnya fasilitas dan sumber daya menjadi salah satu masalah dalam lingkungan pendidikan di Indonesia. Masih banyak sekolah, yang terutama sekolah yang berada di daerah terpencil, yang fasilitas dan sumber dayanya masih kurang, sehingga ini menjadi salah satu masalah yang terjadi dalam lingkungan di pendidikan di Indonesia. Kemudian masalah yang keempat adalah kualitas guru yang bervariasi. Kualitas guru yang bervariasi banyak kita jumpai, masih banyak guru atau masih ada guru yang kurang mendapat kualifikasi atau pelatihan yang memadai, sehingga hal tersebut menjadi masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia. Berbicara tentang masalah tentu ada penyebab atau faktor, dan berbicara tentang faktor dibagi menjadi dua. Faktor penyebab masalah yang terjadi di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan kemudian faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, kurangnya sumber daya finansial. Kurangnya sumber daya finansial dapat menghambat perkembangan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan. Kemudian faktor yang kedua adalah kurangnya pelatihan guru. Kurangnya pelatihan guru ini menjadi salah satu faktor internal terjadinya masalah dalam dunia pendidikan. Guru yang tidak mendapat pelatihan yang cukup seringkali mengalami kesulitan dalam memberikan pelajaran atau dalam melakukan proses mengajar. Nah, kemudian faktor yang internal yang ketiga ialah kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan kebutuhan siswa menjadi faktor internal terjadinya masalah dalam dunia pendidikan. Kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dapat menghambat proses belajar mengajar, dan proses belajar mengajar ini tidak dapat berjalan dengan baik untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian faktor eksternal. Berbicara tentang faktor eksternal yang merupakan pengaruh dari luar, yang pertama, ketidaksetaraan ekonomi. Ketidaksetaraan ekonomi dapat menghambat akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu. Ketidaksetaraan ekonomi ini sangat berpengaruh kepada masyarakat yang kurang mampu. Kemudian faktor eksternal yang kedua adalah ketidakstabilan politik dan konflik. Di daerah tertentu yang ada di Indonesia, ketidakstabilan politik dan konflik ini sangat berpengaruh, di mana ketika ketidakstabilan politik atau ketidakstabilan konflik yang terjadi di suatu daerah tertentu dapat mengganggu proses pembelajaran. Kemudian faktor yang ketiga adalah keterbatasan anggaran pemerintah.
Seperti yang kita tahu bahwa anggaran pemerintah untuk sekolah atau dunia pendidikan sangat perlu karena akan sangat berpengaruh ketika keterbatasan anggaran pemerintah ini terjadi. Nah, setelah membahas tentang masalah yang terjadi di Indonesia, kita akan melihat bagaimana peran supervisor dalam mengatasi masalah tersebut. Peran supervisor yang pertama, pengawasan guru. Seorang supervisor memantau dan mengevaluasi kinerja guru atau memastikan pengajaran yang berkualitas. Nah, seorang supervisor perlu melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk melihat apakah proses pembelajaran yang dilakukan itu berkualitas atau tidak. Kemudian, peran yang kedua adalah pelatihan dan pengembangan guru. Seorang supervisor dapat merancang program pelatihan dan pengembangan guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Kemudian peran supervisor yang ketiga adalah manajemen sumber daya. Manajemen sumber daya, seorang supervisor dapat mengawasi penggunaan dana, pendidikan dan sumber daya lainnya dengan efisien. Kemudian yang keempat ialah pengembangan kurikulum. Seperti yang kita ketahui bahwa kurikulum adalah hal yang penting dalam dunia pendidikan, sehingga seorang supervisor penting untuk terlibat atau dapat terlibat dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian peran yang kelima adalah kolaborasi dan komunikasi. Supervisor dapat memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, termasuk guru, orang tua yang merupakan sumber pendidikan bagi anak, dan juga masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peran supervisor adalah kunci dalam memastikan bahwa masalah dalam pendidikan di Indonesia dan kualitas pendidikan dapat ditingkatkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.